Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu di kolom komentar YouTube. Yang pertama yang akan saya analisa ada ASA, kedua Inco, ketiga UNTR, keempat ITMG, kelima Medco. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada ASA. ASA pada hari Selasa kemarin ditutup naik 1,46%, kala harga 505 dan terlihat asing terus akumulasi ya atau net buy saham ASA dari awal Oktober. Yang Bapak Ibu bisa lihat di Oktober asing baru 4 hari jual atau net sell saham ASA. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASA pada hari Selasa kemarin sempat breakout resistennya di 520, di situ ada EMA 60 dan resisten yang ditarik garis di 535. Tapi tidak mampu, tetap ditahan dan dibawa atau tutup di bawah EMA 60 dan resisten yang ditarik garis. Untuk minggu depan ya masih ada potensi menguji lagi 535 ya untuk ASA, dan ASA itu bagus kalau sudah di atas 535 ya, bisa buy on breakout. Kalau Bapak Ibu buy on breakout, cut lossnya di 520 atau 515. Jadi seperti itu karena indikator MACD juga mengarah ke atas, garis biru mulai menjauhi garis merah, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan yang Bapak Ibu bisa lihat volume pada hari Selasa ASA naik yang signifikan ya. Nah, seperti pada hari, jadi seperti itu untuk ASA. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau main cepat ya bisa aja, cuman ya cut lossnya dalam ya. Nah, cut loss saja di bawah EMA 200-nya di 465 sampai 460, itu sekitar di 7-8%. Take profitnya ya terdekat di resisten yang ditarik garis itu cuma di 5,75%, tapi kalau mampu breakout target setelah breakout ini 575 ya, jadi di sekitaran 13%. Kalau mampu breakout lagi ya dipasang trailing stop lagi, arah selanjutnya ya ke 620 ini ya, 21%. Kemungkinan akhir tahun bisa ke situ ya. Jadi dalam 2 bulan ini potensi bagus untuk ASA. Yang penting dia breakout dulu 535 ini. Kalau bertahan atau sudah 3 candle di atas 535 ya cukup mudah untuk ASA ke 600 sini ya. Jadi seperti itu, seperti ini strategi trading plan-nya. Kalau buy di harga penutupan, kalau Bapak Ibu nggak mau resiko terlalu dalam, buy on breakout aja di 540 bisa. Cut lossnya di mana? Kalau cut lossnya ya nggak di sini ya, cut loss saja di bawah EMA 60-nya ini di 520 atau ya maksimal di 513 di 515 salah. Maksimal cut loss itu sekitar 49% dan targetnya ya 575 ini dulu, 580 lah. Nah, di 7%. Jadi seperti ini strateginya kalau buy on breakout. Dan juga ada alternatif lain. Kalau Bapak Ibu mau buy on support EMA 200-nya ini, harusnya support ini dipertahankan ya. Nih di tanggal 16 Oktober sempat breakdown dari EMA 200 tapi kemudian dibawa naik. Ya seperti itulah. Jadi cut loss-nya di sini aja nih. Kalau buy on support buy di 480 atau 475, cut loss-nya di 460 sampai 450. Jadi di daerah sini. Jadi seperti itu ya untuk ASA, potensi ke atas cukup besar. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Inco. Inco pada hari Selasa kemarin ditutup turun 1,93%, ke harga 4.050 dan terlihat asing pada hari Selasa kemarin jualan cukup besar. Dan yang Bapak Ibu bisa perhatikan di broker Sumari, seller terbesar itu YU. YU ini ya bisa dikatakan net sell ya, atau jualan atau ya bisa distribusi lah. Karena ya Bapak Ibu lihat YU tidak ada di top 10 buyer dan BK juga tidak ada di top 10 buyer. BK ini JP Morgan jualan juga cukup besar di 19.000, YU di 52.000. Ya ini bisa dikatakan distribusi karena yang nampung kecil-kecil ini paling besar di 18.000 ya. Nah makanya sahamnya
2 hari turun terus. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco ada di area support. Apakah bisa mantul? Harusnya bisa mantul nih. Nah, kalau ditarik panjang atau historinya lebih panjang nih, support bisa dikatakan resisten kuat. Sempat berapa kali diuji di awal Februari 2019 diuji, kemudian dia bawa turun lagi dalam sampai ke 2400, kemudian dia naik lagi menguji dan dia turun lagi, dan harusnya ini dipertahankan ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di harga penutupan ya cut loss saja di dalam aja langsung ya di 9,79%. Take profitnya ya di resistennya ini di 4.500, jadi hampir sama ya 50-50. Kalau Bapak Ibu mau menunggu lebih aman ya beli di dekat-dekat sini. Nah di sinilah. Tapi ya resikonya bisa ketinggalan kereta ya, karena ini harusnya dipertahankan nih. 4000 ini supportnya harusnya jadi support kuat Inco. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di sini juga nggak masalah, nggak usah di dalam sini lah. Cut loss di 3775 di bawah EMA 60-nya bisa aja seperti ini ya. Jadi kerugian di 6,97% ya, di 7% aja lah. Jadi masih potensi profitnya lebih besar. Harusnya ini dia mantul sekali lagi ke atas nih di November lah, bisa kemungkinan dia ke 4400. Yang penting ISG bagus ya. Kalau sentimen ISG bagus ya Inco di bulan November masih berpotensi menguji 4400 ya. Apakah bisa breakout? Ya kita lihat ke depannya ya. Kalau volume meningkat saat dia breakout 4400 ya potensi bagus ke arah atas lagi ya untuk Inco. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Arahnya masih uji support untuk minggu depan. Langsung saja kita ke saham ketiga. Saham ketiga ada UNTR. UNTR pada hari Selasa kemarin ditutup di level harga 21.125, turun 2,76%, dan terlihat asing terus jualan saham UNTR ya. Dari akhir September asing baru 3 hari net buy saham UNTR, dan yang Bapak Ibu bisa lihat bandar-bandar besar atau ya big fund lah. Ini ada Morgan Stanley, Credit Suisse, JMB, Mercury, Citigroup ada di top 5 seller. Ya yang besar walaupun juga nampung ya, kita lihat aja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR seperti analisa saya sebelum-sebelumnya, selama 22.000 tidak dipertahankan ya arahnya ke 20.000 ya. Dan saya bilang waktu itu UNTR ini bagus kalau buy out breakout. Jadi harus breakout dulu 24.000 baru spekulasi buy atau nunggu di 20.000 ya. Nah, secara histori yang Bapak Ibu bisa lihat trend sideways UNTR ini di 20.000 sampai 24.000. Jadi sekitar 4.000 poin, itu lumayan ya, di 20% kan. Ya ini dia pelan-pelan ke bawah ya, bisa spekulasi buy di buy on support seperti itu. Kalaupun dia tidak mencapai support ya bisa juga di 20.500 ini dia mantul. Nah, kita bisa buy di 20.600. Cut lossnya cuman agak dalam nih di 18.500 itu dengan potensi kerugian di 8,79%. Take profitnya di EMA 60-nya ini aja dulu di 22.000 di 7% juga ya. Kalau mau breakout ya arah selanjutnya 24.000. Nah, jadi seperti ini. 15%, jadi 2 kali lipatnya. Kalau Bapak Ibu nggak mau lebih dalam cut lossnya ya diturunin harga belinya. Beli di 20.400 sampai 20.300 itu sekitar 7,5% ya. Jadi seperti ini strateginya untuk beli UNTR. Wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu punya aplikasi sekuritas yang bisa notifikasi harga buy atau harga, kalau dia menyentuh harga buy ya Bapak Ibu ada dapat notifikasi ya, bisa pasang notifikasi ya atau alert lah. Jadi setting notifikasinya itu ya bisa kalau menyentuh 20.400 langsung dikasih notifikasi. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan chart dan bisa spekulasi buy. Jadi nggak perlu
merhatikan tiap hari kan kemana arahnya, jadi tinggal dipasang notifikasi. Nanti saya coba ya buatkan satu video bagaimana pasang notifikasi harga-harga yang sesuai kita mau. Kalau harga menyentuh ke harga yang kita mau, ada notifikasi atau pemberitahuan agar kita bisa lihat chart dan ya apakah kita bisa eksekusi untuk beli sahamnya ya. Atau dipasang otomatis buy juga bisa juga, jadi nggak perlu pasang notifikasi, langsung setting automatic order buy di harga support atau buy di harga breakout, bisa seperti itu juga ya. Jadi untuk UNTR arahnya masih ke bawah karena yang Bapak Ibu bisa lihat volume meningkat saat penurunan, jadi tekanan jual masih besar. Indikator MACD juga mengarah ke bawah, garis biru menjauhi melebar ke bawah, garis merah bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk dan makin dalam. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ITMG. ITMG pada hari Selasa ditutup di harga 8.125, harga sama penutupan pada hari Senin. Dan terlihat asing setelah dari awal Oktober terus jualan, asing net buy di tanggal 27 kemarin. Juga Bapak Ibu bisa perhatikan broker semari KZ Maybank ada di top buyer dan tidak terdapat di top 10 seller. Ya bisa dikatakan ya akumulasi ya nih. Ya ini KZ ini bandar luar juga kalau nggak salah ya. Dan ya ini sama ya. Dia terlihat akumulasi walaupun berlanjut enggaknya kita nggak tahu ke depannya ya. Nah, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal di minggu depan kalau nggak salah saya cek dulu ya. Jadi di tanggal 9 November 2020 ITMG akan bagi dividen atau come date-nya ya. Jadi 9 November adalah hari come date bagi dividen ITMG senilai Rp307. Kalau di harga sekarang di 8.000 ya itu sekitar 3% lebih ya. Jadi sangat kecil kalau ITMG membuat dividen trap. Yang Bapak Ibu bisa perhatikan di Juni 2020 kemarin juga ITMG bagi-bagi dividen senilai 570, itu tidak ada membuat dividen trap tapi dia turun pelan-pelan. Ya ini secara teknikal wajar karena dia di area pucuk ya. Ini area double top lah ini bisa dikatakan. Jadi ya arahnya turun karena dia false breakout. Jadi apakah ini juga akan mengarah ke bawah? Ya kecil ya kemungkinan. Kalaupun turun ke bawah ya maksimal ke 7.000 ini ya ITMG. ITMG ini juga kalau ditarik secara jangka panjang udah turun sangat dalam ya. Nih kalau dari Januari 2020 kita tarik garis lagi ke bawah. Ini sudah turun di 55%. Kalau di harga sekarang itu ada di 41%. Kalau secara MOS atau margin of safety ya ini ideal untuk masuk. Cuman ya Bapak Ibu hitung dulu. Lebih ideal lagi itu tahu harga wajarnya ya. Jadi MOS sesuai harga wajarnya. Jadi kalau dari puncak tertinggi di awal tahun itu ya bisa juga, cuman ya lebih akurat menurut saya ya. Potensi akuratnya itu harga wajarnya. Jadi seperti itu ya, karena di harga wajarnya itu kita bisa masuk kalau MOS-nya sudah minimal di 33,3%. Itu ideal untuk masuk ya. Untuk investasi, untuk trading juga bisa. Yang penting kita lihat teknikalnya dulu. Kalau sesuai ya bisa buy. Kalau dia balik ke harga wajarnya atau ya balik ke harga tertingginya di harga MOS-nya ya potensi profit di 40-50%. Jadi untuk ITMG ya masih bisa kita untuk buy di minggu depan di awal November ya untuk mencari profit ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau dividen ya spekulasi buy nggak masalah ya. Untuk dia naik potensi besar. Nah cut loss-nya sama aja nih seperti ini ya. Cut loss saja di 7.700. Nah, kalau buy di harga 825 sampai 820, take profit ya minimal dia ke sini nih sangat besar ya. Kemungkinan besar ya akan uji resisten dinamik EMA 200 ya 6% dapat lah. Jadi kalau dia mampu breakout ya pasang trailing stop ya. Ya jadi kalau dia mampu breakout pasti minggu depan di hari Senin come date-nya, ex date-nya di hari Selasa
ya nggak masalah pasang trailing stop. Kalaupun dia false breakout mengarah ke bawah setelah uji resistennya di 8.800, ya Bapak Ibu take profit dan dapat dividen ya. Kemungkinan kecil dividen trap. Jadi ya hold aja. Kalau masih di daerah 8.600, kalau di harga come date-nya ya hold aja, nggak usah jual. Jualnya di pas di ex date-nya aja. Kecil kemungkinan untuk dividen trap ya. Jadi seperti itu untuk ITMG. Strateginya ya sesuaikan aja. Kalau saya ya seperti saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu mau modifikasi, mau rubah sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu, dengan gaya trading Bapak Ibu, ya nggak masalah ya. Yang penting Bapak Ibu dan teman-teman bisa profit. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Medco yang pada hari Selasa ditutup naik 2,13% ke harga 382. Kita lihat asing beli tapi kecil ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya Medco masih bagus ya, karena sudah 2 minggu bermain di atas support ya. Untuk dia turun itu kecil. Dan yang Bapak Ibu bisa lihat, apakah ini akan membentuk pola cup and handle? Nah, ya bisa juga seperti ini ya. Walaupun kecil ya, ini terindikasi membentuk pola cup and handle. Kalau dia mampu breakout dari 400 ini, ya sangat mudah untuk Medco ke 434 ini ya. Dan yang saya bilang di analisa saya sebelumnya ya, Medco ini akan bagus kalau sudah di atas 435. Di daerah sini kalau konfirmasi tutup 2 candle, 3 candle di atas ini, ya sangat besar potensi Medco di akhir tahun menutup gap di 550 ini ya, yang cukup lebar dia buat saat rekisu ya kalau nggak salah di sini. Jadi seperti itu ya untuk Medco. Yang mau beli di daerah bawah sini bisa juga masih seperti ini strateginya. Cut lossnya di 350 sampai 340, itu sekitar 6 sampai 7%. Take profitnya ya tetap di 434. Kita pasang target dulu. Kalau dia tersendat ya take profit dulu. Tapi kalau dia mampu breakout, pasang trailing stop. Takutnya false breakout ya. Harusnya nggak false breakout kalau dia sekali lagi breakout untuk Medco, karena yang Bapak Ibu bisa lihat lah siklusnya atau secara bulanan kan ini udah mulai ke bulan-bulan bagus, November, Desember, Januari, Februari. Jadi sekitar 3 sampai 4 bulan ke depan itu siklus-siklus saham-saham potensi bagus rally ke atas. Jadi ya harusnya momentumnya ya Medco ini ke atas kalau sekali lagi mampu breakout 435 ya. Indikator MACD juga sudah mulai terindikasi mengarah ke atas. Garis biru masih lebar jaraknya sama garis merah. Bar chart di atas 0 juga masih terbentuk. Dan volume di hari Selasa cukup signifikan daripada volume hari sebelumnya ya. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, dan juga yang mau dianalisa sahamnya, bisa tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.